Oke, selamat bertemu kembali dalam video perkongsian saya. Kali ini saya berkongsi tentang penyakit kencing manis. Saya bukan seorang dokter, tetapi saya berpenyakit kencing manis. Saya dapat ketahui ini apabila saya pergi ke Hospital Klang pada 22 hari bulan untuk sebab saya ada tamu janji dengan dokter untuk pemeriksaan mata. Dan apabila saya dipanggil untuk pergi ke satu bilik dan darah saya telah diperiksa, diambil dan dites gulanya, memang ada peningkatan gula dalam badan saya. Tidak tahulah sebab dia tidak bagi tahu berapa kenaikan dia. Paling normal itu yang kalau biasa gula dalam darah kita adalah 3 hingga 5. Kalau 5.5 itu kira minimum lah, paling normal. Dan saya telah diberi surat untuk pergi ke klinik kesehatan yang terdekat, tetapi dalam hati saya pasti tidak akan memberikan surat ini kepada klinik kesehatan, sebab saya rasa saya boleh atasi ini gula dalam darah atau kencing manis. Dan 2 minggu kemudian saya pergi ke farmasi untuk minta cek lagi gula dalam darah saya. Bacaannya 12. Lepas itu beberapa hari kemudian dalam bulan 9, yang temu janji saya itu 22 hari bulan 8. Jadi dalam bulan 9 inilah saya bulan 9 2023 inilah saya pergi ke farmasi untuk cek gula dalam darah, dan ada 2 kali 3 kali. 3 kali saya pergi minta cek. Bukan 4 kali. Saya ada 4 kali pergi di farmasi untuk cek gula dalam darah. Dan bila saya cek yang pertama itu, gula dalam darah saya 12. Kemudian yang kedua ada 12.3. Yang ketiga sebab saya sudah makan tengah hari tapi belum sampai 4 jam saya sudah makan. Gula dalam darah saya 16. Lepas itu pada minggu semalam itu 10 hari bulan 9 ini, bulan 2023, bacaan gula saya 7.5. Kemudian 11 hari bulan 9 2023 saya pergi lagi dan minta cek lagi gula darah saya. Dia turun, bacaan gula dalam darah saya 4.9. Oke, sudah turun ya. Tak sampai 1 bulan pun saya sembuhkan saya punya kencing manis. Rahasianya apa? Bagaimana saya menghandle kan penyakit kencing manis saya. Saya bertekad tidak mau minum minuman yang manis. Biasanya kalau kita lihat orang-orang yang pergi sarapan pagi, mereka minum minuman yang manis. Di sana saya punca ya, saya dapat kencing manis. Pagi-pagi minum apa jenis minuman lah yang penting manis, di mana-mana dijual yang penting minuman manis. Itu yang menyebabkan kita mendapat kencing manis. Apalagi kalau saya ini ada darah tinggi, kolesterol koronari. Tapi darah tinggi saya kira oke lah. Setakat ini oke, tak ada masalah. Dan
Kalau kita pergi di klinik, kita kita pasti diberi obat oleh doktor, dan saya juga telah menelpon memberikan berita ini kepada keluarga saya dan abang saya. Komen kau pergi klinik nanti dia bagi gula yang obat untuk penurun gula, dia cakap. Tapi saya tak pergi. Bukan saya meremeh-remehkan ini obat-obatan, tetapi sebab obat-obatan inilah yang memberi kita kesembuhan atau boleh menahan penyakit. Okay? Tapi ada lebih baiknya kita berusaha dan berikhtiar. Dan ikhtiar yang saya buat ialah pertama, pagi-pagi jangan minum manis. Jangan sekali-kali minum manis. Ada orang yang mengatakan kencing manis ini biar berpantang makan, tapi saya tidak berpantang makan. Semua makanan yang kita makan itu adalah semula jadi. Kita perlu, dan itu yang pertama, hadkan, bukan tidak boleh minum minuman yang manis, tapi elakkan hadkan, jaga kita punya minuman manis, jangan sekali-kali lah. Dan yang keduanya, kalau kita mau pergi minum, kita minumlah yang pahit-pahit itu, yang haus-haus itu. bukan yang haus-haus itu ya, itu kopi paling baik untuk kesehatan. Baik untuk kesehatan, tapi jangan letak gula. Minum kopi tidak bertulang lah, pahit, minta pahit-pahit, campur itu susu cair pun tak payah, kena minum pahit-pahit. Lepas itu yang kedua. Lepas itu kita makan apa yang ini saya ceritakan, apa yang saya makan dalam masa daripada 22 hari bulan sampai 11 hari bulan. Saya makan bawang putih 5 itu yang biji-biji itu kan, 5 biji. Ada bawang putih yang orang rumah dia masuk dalam balang, lepas tu dia letak cuka, jadi tidak berapa pedas lah, jadi 5 biji bawang putih. Okay? Tapi tak selalulah, ada kiralah 2-3 kali makan itu, 2-3 kali pergi makan sama dengan nasi. Ikan pun boleh makan, okay. Ada yang saya makan, saya minum itu, saya ambil pucuk betik, saya rebus, minum airnya pun kira okey jugalah, boleh turunkan, boleh membantu. Kemudian kita makan sayur, brokoli, lepas tu sayur yang sayur yang macam sawi yang pindik-pindik itulah. Dan ada satu lagi, kita beli minyak zaitun, lepas tu kita minum. Okay. Itu dia bilang kawan saya 2 sudu. Tapi kena tahan lah, kalau tidak biasa minum memang termuntah balik. Tapi bisa sakit, kita mau sembuh, itu sajalah untuk untuk penyembuh atau pemusnah atau pemulih kita punya darah, gula dalam darah. Dan sekarang sudah okey, saya punya kencing manis tiada sudah. Sebab kalau kencing manis ini dia pergi kaki ini, dia bagi kaki pun pandai bagi amaran. Kalau kita kena kencing manis, dia ada, kita rasa ada menyucuk di bahagian kaki. Bahasanya apa? Saya tidak mau potong, dia bilang itu kaki kita. Okay, jadi saya ulang lagi, untuk memulihkan kita punya gula dalam darah supaya jadi normal, kita makan pucuk betik, lepas itu bawang putih makan, lepas tu minyak zaitun,
kemudian sayur-sayuran ada 4, botik, pucuk botik, bawang putih, sayur-sayuran, dan itu minyak zaitun. Oke, ada 4 saja. Sampai kita punya gula dalam darah tubuh turun sampai jadi normal lah. Selepas itu tak payahlah kalau tak mau. Oke, itu saja perkongsian saya untuk kawan-kawan. Kalau video ini bermanfaat, sila kongsikan kepada kawan-kawan ya. Karena banyak juga orang yang kena kencing manis ini. Itu saja. Terima kasih karena menonton video saya.